Saudara, selain mengajarkan dengan sejumlah mata pelajaran yang lazim diberikan di banyak sekolah, para siswa sekolah Islam terpadu di semua tingkatan juga dituntut untuk mampu menghafal Al-Quran. Hal ini terasa penting karena ke depan anak didik akan menghadapi tantangan yang semakin kompetitif. Kini sejumlah orang tua mulai menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah yang bukan saja favorit, namun juga memiliki konsep pendidikan yang islami. Salah satu sekolah yang dimaksud adalah sekolah Islam terpadu. Di sekolah ini, para siswa tidak hanya diajarkan dengan sejumlah mata pelajaran yang lazim diberikan di banyak sekolah, namun para siswa juga dituntut untuk mampu menghafal Al-Quran. Salah satu sekolah yang menuntut siswanya untuk dapat menghafal Al-Quran adalah SMPIT Lukmanul Hakim. Sekolah ini, para siswa yang menamatkan masa sekolah harus dapat menghafal Al-Quran minimal 3 juz. Saat dijumpai dalam kegiatan wisuda lulusan dan tasyakuran Al-Quran generasi 1, Kepala Sekolah SMPIT Lukmanul Hakim, Al-Fajri Kamal Ayu mengaku jika pihaknya memang berupaya melahirkan siswa yang tidak saja memiliki nilai akademik yang baik, tapi kemampuan menghafal Al-Quran yang baik pula. Dirinya sadar ke depan anak didik akan menghadapi tantangan yang semakin kompetitif. Fokus utama kita memang pembinaan karakter siswa. Tetapi di banyak sekolah Islam terpadu kita mengunggulkan salah antaranya program tahfizul Quran, Al-Quran minimal 3 juz selama 3 tahun siswa-siswi kita bersekolah. Kemudian pembinaan karakternya dan disiplinnya dan juga peningkatan akademik tentu saja. Pada ujian nasional tahun ini, SMPIT Lukmanul Hakim berhasil meluluskan 100% siswa-siswinya dengan nilai rata-rata 8,7. Hasil ini telah menempatkan sekolah ini pada posisi 25 besar dari 90-an SMP di Aceh Besar sebagai sekolah dengan nilai ujian nasional SMP tertinggi. Dari 22 siswa didik yang diwisuda, satu lulusannya telah mampu menghafal Al-Quran sebanyak 20 juz. Kedepan, SMPIT Lukmanul Hakim akan membentuk forum alumni. Dengan demikian, siswa-siswi yang telah menamatkan studinya masih dapat berkumpul dan mencurahkan sejumlah gagasan, termasuk menyetor hafalan Al-Quran. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Acara selanjutnya, mari.
setahun sekali. Dan ini adalah tahun pertama kita mengadakan wisuda dan tasyakuran Al-Quran. Dan acara ini insyaAllah akan kita lanjuti tahun berikutnya dan berikutnya lagi. Dalam pelaksanaan acara ini, saya selaku Ketua Panitia pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan guru, siswa-siswi sekalian, dan juga orang tua siswa panitia juga. Nantinya dalam acara ini ada kekeliruan kami, mohon diperbanyak maaf. Untuk wisuda kali ini kita berhasil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami yang mana telah begitu banyak berkorban terhadap pendidikan kami, mengantar dan menjemput kami meskipun kami tahu kalian juga lelah setelah bekerja seharian. To play his job. After hearing this word, Luqman continues to rise to the top Himar Beg together with his son. Then people also say, "Look at that two-man-boarded Himar. Not to tie the Himar, for do not like to have a conversation of people." Luqman al-Hakim and his son fell from the Himar. Fell. Luqman al-Hakim has consoled his son. No one apart from him. Kita bisa melaksanakan satu acara semangat yang kuat. Baik mimpi kalian semangat yang baru. Hari bersinar cerah sekali. Ini begitu cerah. Dan begitu juga harapan kita, dan begitu juga ini langit Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim sudah melahirkan generasi pertamanya yang insya Allah akan nanti bergaul dengan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Tadi Bapak Ibu sekalian, saya ketika melihat tadi saman tadi yang ditampilkan oleh ada gerakan dan sebagainya rumit sekali. Tapi di tengah kerumitan itu waktu lalu. Tapi insya Allah hari ini kita bisa keluar dari rumit itu dan sudah berhasil melahirkan generasi pertama Luqman al-Hakim. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh Ananda kita, Luqman al-Hakim yang dikasih nama sekolah kita ini, maktub dalam surah Al-Quran 1. Allah merahmati kita semuanya. Dan kali ini kita diajarkan ketika saya besar dalam membimbing anak-anak kami, memberikan ilmu anak-anak kami, serta mendidik anak kami sebagai insan Qur'ani. Insan Qur'ani dalam hal ini baik dari sisi ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Kami sangat bangga. Sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan anak-anak kami selama ini, kalau kami rasakan mungkin 9 tahun sudah kami di sana. Mungkin khusus saya sendiri yang saya lakukan demi anak kami. Apa kabar Bapak ini? Ya Pak. Ya sudah. Sekarang masuk ke kelas sana, mengulang-ulang pelajaran dan nggak lupa. Sebelum jam pelajaran dimulai, Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Da. Waalaikumsalam Pak Sam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak Dan sendiri? Alhamdulillah, saya sehat juga. Ngomong-ngomong, anak-anak dari tadi udah minum Bapak di dalam. Oke Pak Dan. Tidak lagi dapat acak-acakan dan tempat rusuh di mana-mana. Kalian bertiga selalu datang terlambat. Hari ini apalagi alasannya? Telat bangun Pak. Saya cepat bangun Pak, tapi kebetulan. Alah, sama juga
Ya sudah, sekarang masuk ke kelas. Pak Samsul sudah menunggu kalian di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Terima kasih, Pak. Anak-anak, Bapak akan mengajarkan materi yang kedua, yaitu sebuah pepatah yang berbunyi Mayabra Yasu. Artinya siapa yang menanam dia yang mengerti. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Pak. Iya, Maksudnya menanam padi, akan menanam padi, bukan hutan. Lulusan kita tahun pertama ini 22 orang. 22 orang itu ini tahun pertama kita meluluskan lulusan karena kita berdiri di 2011 dan wisuda kali ini generasi pertama ini 22 orang. 18 putra, 4 putra. Dan berarti mereka lulus ujian nasional dengan hasil kemarin seperti alhamdulillah sekolah kita lulus 100%, nilai tertinggi kita 8,7. Dan kata tadi Aja besar ya. Alhamdulillah. Baik, ini kalau berbicara masalah pendidikan. Memang kita sekolah Islam terpadu ya, yang sekarang jumlahnya di Indonesia itu cukup banyak ya. Kita ada di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Itu fokus utama kita memang pembinaan karakter siswa. Tetapi di banyak sekolah Islam terpadu kita mengunggulkan di antaranya program tahfizul Quran, Quran minimal 3 juz selama 3 tahun siswa-siswi kita bersekolah. Kemudian pembinaan karakternya dan disiplinnya dan juga peningkatan akademik tentu saja. Dan alhamdulillah di tahun pertama ini untuk pencapaian tahfizul Quran kita itu tertinggi 20 juz. Padahal target minimal kita itu 3 juz tadi, dan alhamdulillah maksimalnya ini diperoleh oleh satu orang siswa itu 20 juz. Kemudian yang paling rendah karena ada siswa pindahan yang kita terima ya, itu 1 juz. Kemudian akademik juga alhamdulillah selama 3 tahun ini kita juga sudah memperoleh prestasi yang cukup baik. Kita menjuarai OSN tingkat kabupaten tahun lalu UPS, dan tahun ini juara 3 OSN biologi, cabang biologi. Dan baru-baru ini kita mendapat tingkat 2 di tahfizul Quran. Oke, pola yang diterapkan. Pola pembinaan yang sudah kita terapkan selama ini, kita sistem sekolahnya full day. Jadi sekolah sehari penuh, Senin sampai Jumat. Yang waktu pembelajarannya itu dimulai dari 8.00 sampai 16.30. Sedangkan Sabtu kita lebih memprioritaskan untuk ekstrakurikuler bagi siswa. Kemudian kalau ada yang ikut berarti datang ke sekolah, kalau tidak Sabtu Minggu itu diliburkan. Jadi sistem full day ini menurut hemat kami untuk tingkat SMP sangat cocok karena kebersamaan mereka dengan orang tua masih terpenuhi dan juga pendidikannya sudah lumayan cukup di sekolah. Jadi kecenderungan siswa-siswi yang kita perhatikan dalam keseharian mereka, kalau di pesantren itu full kan, pengelolaannya oleh sekolah. Tapi ini berimbang antara orang tua di rumah dan guru-guru di sekolah, sehingga kita bersinergi bersama dalam melahirkan ini para putri kita. Jadi setiap hari ada harus setoran hafalan. Oh, untuk hafalan Al-Quran sendiri ya, itu setiap harinya anak-anak dibebankan, dalam tanda kutip bebannya, maksudnya setiap orang kita lihat ininya, kecenderungannya dan juga motivasinya, tapi minimal 1 ayat lah setiap hari dibebankan. Sebagai gurunya, bagaimana mencari pola, metode, pendekatan sehingga anak kita bisa menerima pelajaran yang kita sampaikan dan mereka mau belajar, itu yang paling penting. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba
dan Ibu Aklima SE atas prestasinya dalam hifdzil Quran.